Halo sobat melaku-melaku, jumpa lagi dengan saya si tukang jalan yang akan membawa kalian jalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik. Dan kali ini saya sedang berada di pusat kota Pemalang, tepatnya di alun-alun Pemalang. Hari ini saya akan membawa kalian untuk melihat satu bangunan peninggalan sejarah yang usianya sudah mencapai lebih dari 100 tahun yang ada di Kabupaten Pemalang. Ingin tahu bangunan apa yang saya maksud? Let's go. Hola, hablo española. Apa kue? Mbuh lah, sing penting saya kejong lagi nang kampung halaman. Yap, jumpa lagi guys dengan Melaku-Melaku yang akan membawa kalian untuk melihat tempat-tempat menarik di mana saja. Oh ya guys, mau ngingetin nih buat kalian untuk selalu klik like, komen, dan juga subscribe buat yang belum ya. Karena subscribe itu gratis. Sekali lagi subscribe itu gratis. Tes. Karena bakalan banyak video-video keren lainnya di channel ini. Oke, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar channel YouTube Melaku-Melaku makin kece. Yoi guys, saat ini saya sedang berada di kampung halaman tercinta Pemalang. Oke, jadi kalau ada yang nanya Pemalang dan Malang itu sama tidak sih? Jawabannya adalah no. Oke, so it's different city and it's so far away. Oke. Jadi Pemalang adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah, letaknya persis di antara Tegal dan Pekalongan. Catat. So, where are we going today? Nungguin ya. Sabar guys, sabar. Karena kita sudah semakin mendekati tujuan kita hari ini. And yes, here we go. Yap, inilah tujuan kita hari ini. Pabrik gula Sumber Harjo yang dibangun pada tahun 1912 zaman penjajahan Belanda. So, let's go. Yoi guys, jadi pabrik gula Sumber Harjo ini dibangun pada tahun 1912 yang artinya itu zaman penjajahan Belanda. Londo guys, Belanda, Netherlands. Ngerti ora son? Ya, saat ini saya sedang berada di lantai dasar dari pabrik gula Sumber Harjo dan saya akan mencoba untuk naik ke atas sana untuk melihat pemandangan ternyata seperti apa sih mesin-mesin tua ini. Oke, let's check it out. Ya mohon maaf nih guys, dikarenakan saya jalan dewekan alias sendirian. Makanya guys, kameranya nggak bisa ngikutin deh. Kasian. Nah, begini nih guys penampakan lantai atasnya. Berupa lempengan besi yang sudah keropos karena dimakan usia. Juga banyak lubang di sana sini guys. So, buat kalian yang mau naik ke bagian atasnya, tetap kudu hati-hati ya. Gak mau kan lagi jalan tiba-tiba terperosok sampai jatuh ke bawah. Stay safe. Ya, seperti inilah pemandangan dari atas pabrik gula Sumber Harjo. Di sini kita bisa melihat mesin-mesin tua yang usianya sudah mencapai puluhan tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Karena bangunan ini dibuat pada tahun 1912, yang artinya itu sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, digunakan sebagai pabrik gula hingga akhirnya berhenti total pada tahun 2016 dan
sejak saat itu dijadikan sebagai tempat wisata dengan harga tiket seharga Rp3.000. Nah, bener banget tuh guys apa yang disampaikan oleh si tukang jalan. Jadi, pabrik gula ini beroperasi sejak tahun 1912 hingga akhirnya berhenti total pada tahun 2016. Berapa tahun tuh guys? Gile nggak tuh 104 tahun beroperasi? Mantap. Pabrik Gula Sumber Harjo 1912 awalnya adalah milik Belanda, yaitu Nederlandse Handels Maatschappij atau NHM yang berkedudukan di Belanda dengan perwakilan di Jawa. Pada tahun 1942 hingga 1945, pabrik gula Sumber Harjo dikuasai oleh Jepang. Baru pada tahun 1945, setelah Jepang dipukul mundur, pabrik gula Sumber Harjo berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Ya, sekarang saya sedang berjalan di bawah mesin-mesin yang sangat besar, terlihat di atas itu. Oke. Di sana ada tabung-tabung yang besar, nggak tahu itu fungsinya buat apa. Tapi ada tulisannya itu stasiun masakan dan pendingin. Jadi mungkin setelah proses penggilingan tebu, nah kemudian akan didinginkan di sini sehingga menjadi gula pasir. Nah, begini nih guys, penampakan mesin-mesin di lantai dasarnya. Di atasnya adalah ketel-ketel raksasa yang tadi ya guys. Dan kondisinya cukup disayangkan karena terbengkalai dan kurang terawat. Di sini juga kita akan menemukan satu buah ruang bawah tanah. Nah, seperti ini nih. Yang kondisinya sangat becek dan gelap, agak serem gimana gitu ya guys. Dan katanya itu adalah tempatnya makhluk astral. Kemudian di sini ada satu gerbang yang menuju ke bangunan dua yang ada di sampingnya. Jadi saya tadi sudah keliling hampir ke semua ruangan yang ada di dalam pabrik. Ada satu ruangan di sana, namanya electrical room. Pas masuk ke sana itu saya kayak semacam agak merinding gitu, mungkin karena saya sendirian di sini, nggak ada pengunjung lain, dan juga karena ruangannya yang gelap, kurang cahaya, juga lembab. Jadi cukup sekali saya ke sana, dan saya nggak mau lagi kalau nggak ada orang. Dan kita akan keliling ke bagian-bagian lain aja yang terang ya. Oke. Pada tahun 1947, Belanda kembali menguasai pabrik gula Sumber Harjo melalui agresi militer. 2 tahun setelahnya, melalui konferensi meja bundar, Belanda sepakat untuk mengembalikan pabrik gula Sumber Harjo ke pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan pada tahun 1950. Kepri Benson, pilih narasi yang formal atau yang santai? Ya, jadi proses pembuatan gulanya dimulai dari sini. Sana seperti yang terlihat ada rel yang menuju keluar. Jadi kayak troli-troli yang membawa tebu akan memasukkan tebunya ke situ, kemudian tebunya akan naik ke atas sini, kegiling, nah, kemudian akan menuju ke proses selanjutnya, terus sana ke belakang, hingga akhirnya di bagian mesin pendinginan yang mencetak gula-gula kristal. Oke. Nah, sudah cukup kan guys melihat isi dalam pabrik gula Sumber Harjo? Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk melihat sisi luar dari
bangunan pabrik ini seperti apa sih? So, let's go. Sekarang saya sedang berada di bagian luarnya. Ini kayak semacam taman, mungkin dulunya dipakai buat para pekerja untuk istirahat. Ya, jadi sebenarnya ada satu bangunan utama lagi, seperti yang ada di sana itu ya. Ini nyambungnya ke tadi electrical room yang agak agak serem gitu. Cuma memang untuk menuju ke dalam bangunan ini aksesnya ditutup gerbangnya. Mungkin karena alasan safety ya, yang seperti yang terlihat udah ada keropos-keropos gitu, ditakutkan kurang safe, makanya ditutup buat publik. Oke. Nah, di bagian luarnya guys, kita bisa melihat bekas loko-loko jadul yang dulunya dipakai buat mengangkut tebu. Ya, ini adalah stasiun lokomotif uap yang dulunya dipakai untuk mengangkut hasil panen tebu menuju ke pabrik gula Sumber Harjo. Sekarang posisinya sudah terparkir seperti ini. Sebagai pecinta bangunan dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, saya sangat menikmati berada di sini guys. Kebayangkan betapa kerennya ketika dulu loko-loko tua ini masih beroperasi membawa hasil panen menuju ke lokasi pabrik ini. Wow. Dan dulunya waktu pabrik gula ini masih beroperasi, ini namanya apa ya, lori ya, lori-lori ini akan disambungkan ke loko-loko yang ada di sana untuk menarik tebu menuju ke loading area yang ada di sana. Nah, saat ini saya sedang menuju ke perumahan karyawannya nih guys. Tapi nggak sembarang karyawan boleh tinggal di sini ya. Mau lihat-lihat lah ya. Mau lihat-lihat dalam. Jangan lupa minta izin ya guys. Ya, saat ini saya sedang menuju ke dalam kompleks perumahan karyawan pabrik gula Sumber Harjo yang terletak persis di depan lokasi pabrik. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam kompleks perumahan karyawan pabrik gula Sumber Harjo, dan dulunya ini merupakan kantor yang mengelola pabrik yang ada di depannya. Oke, dan seperti yang terlihat di belakang saya ada satu bangunan yang sangat tua. Dulunya itu merupakan sebuah gudang untuk menyimpan arsip atau berkas-berkas apa saja yang terkait dengan aktivitas produksi di pabrik gula. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan untuk keliling melihat rumah-rumah karyawan yang dulunya ditempatin sebelum ditinggalin pada tahun 2016. Ya, di sana terlihat berkas-berkas atau dokumen yang dulunya dipakai pas pabriknya masih beroperasi sebelum tahun 2016. Dan beginilah pemandangannya semakin ke belakang sana. Kalau malam lumayan ya, agak spooky gimana gitu. Itilah, waduh sesapa kie, digawa balik oleh ora ya.
Ya, dan ini adalah salah satu contoh bentuk dari rumah karyawan yang terdapat di dalam kompleks yang disediakan oleh perusahaan. Dan ini yang paling ujung, yang paling bagus, dan yang paling besar. Ini mungkin buat yang punya jabatan paling tinggi ya. Bangunannya unik banget, ini kelihatan sudah tua banget. Mungkin sejak zaman Belanda kali ya, sudah ada ya. Karena beda banget dengan bangunan rumah-rumah sekarang. Seperti yang terlihat di sini, ini ada satu, kemudian dua. Ini kayak semacam benteng ini sama ini nih. Itu adalah kayak semacam dua ruangan yang menyembul keluar dari tembok. Di atasnya kayak benteng gitu, tapi itu adalah jendela. Bagus lah. Kalau ada orang lain mungkin aku berani masuk, cuma nggak ada orang, jadi aku takut karena ini sudah 4 tahun ditinggal oleh manusia, udah tidak lagi dipakai, sudah tidak lagi digunakan. Jadi sekarang rumah-rumah yang ada di dalam kompleks ini itu posisinya kosong. Tidak semua karyawan tinggal di dalam kompleks perumahan khusus ini karena disediakan hanya bagi mereka yang mempunyai jabatan penting, mungkin semacam bos atau yang lebih tinggi lagi gitu, karena jumlahnya pun tidak banyak. Dan sementara untuk karyawan-karyawan yang biasa disediakan rumah-rumah sendiri yang ada di sekitar perusahaan. Bangunan nomor 21 ini guys, keren abis pokoknya. Jadi kalau kalian masuk dari gerbang yang depan itu, tinggal lurus sampai mentok. Nah, apa tuh yang mentok? Paling enak dah kalau dimentokin. Nanti kalian akan tiba di depan rumah ini. Dan sebenarnya saya pengen masuk ke dalam sih guys, tapi lihat tuh. Nah, sudah lihat kan guys bagaimana bentuk-bentuk rumah di dalam komplek ini. Dan sekarang saya akan keluar menuju ke perumahan karyawan umumnya. Jadi guys, selain menyediakan perumahan buat para petingginya, perusahaan juga menyediakan perumahan buat karyawan umumnya nih guys. Seperti ini nih. Dan ini lokasinya persis berada di sebelah pabrik. Jadi karyawan cukup dengan berjalan kaki untuk ke tempat kerja. Dan meskipun pabrik berhenti operasi pada tahun 2016, tapi masih banyak mantan karyawannya yang tinggal di sini guys. Dan menurut aku bagus sih, sekalian buat ngerawat kan, daripada dibiarkan terbengkalai begitu saja. Oh ya guys, dulunya pabrik gula Sumber Harjo ini berada di bawah manajemen PTPN 9 yang langsung dipimpin oleh seorang direktur utama yang berkedudukan di Surakarta. Gitu guys. Nah, gimana guys? Suka nggak sih lihat bangunan-bangunan tua kayak gini? Kalau aku sih suka banget. Oh ya guys, mau ngingetin lagi nih. Jangan lupa buat kalian untuk selalu klik like, komen, dan juga subscribe buat yang belum ya.
Karena subscribe itu gratis, tis. Ingat, subscribe itu gratis dan kamu dapat pahala. So, buat kamu semua pecinta bangunan bersejarah, saya sangat merekomendasikan buat datang ke pabrik gula Sumber Harjo yang berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Pemalang, bisa ditempuh selama 15 menit. Sampai jumpa di laku-laku selanjutnya.